Siapa sangka tempat pemakaman umum di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, ternyata di dalamnya ada salah satu makam, yaitu makam pejuang buruh Indonesia. Aktivis dan buruh pabrik pada Orde Baru ini menghilang dan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993. Mayat Marsinah ditemukan di hutan yang berada di Kecamatan Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Kematian Marsinah hampir terjadi 30 tahun silam, namun sampai sekarang kasus pembunuhan aktivis buruh itu masih menyimpan sejuta teka-teki. Siapa sangka tempat pemakaman umum di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, ternyata di dalamnya ada salah satu makam, yaitu makam pejuang buruh Indonesia yang bernama Marsinah. Sosok Marsinah merupakan seorang pahlawan buruh yang terkenal karena gigih memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Nah, di penelusuran kali ini saya akan mengunjungi ke sebuah makam yang sangat fenomenal di masa itu, yaitu makam pahlawan buruh ya, pada Orde Baru yang memperjuangkan kebebasan buruh, yaitu Marsinah. Nah, kali ini kita akan mengunjungi makam beliau dan berdoa mengenang jasa beliau juga. Oke, nanti seperti apa, ikuti terus perjalanan kami. Aktivis dan buruh pabrik pada Orde Baru ini menghilang dan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993. Mayat Marsinah ditemukan di hutan yang berada di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Kematian Marsinah hampir terjadi 30 tahun silam, namun sampai sekarang kasus pembunuhan aktivis buruh itu masih menyimpan sejuta teka-teki. Perjuangan Marsinah dalam menuntut hak-hak para buruh hingga kini masih menjadi simbol perjuangan yang tiada usai bagi para buruh yang memperoleh ketidakadilan saat bekerja. Makamnya banyak dikunjungi peziarah, terutama saat peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei. Diceritakan oleh salah satu rekan Marsinah, bagaimana hilangnya Marsinah hingga ditemukan tewas. Saat itu 5 Mei 1993, Kodim memanggil 10 orang buruh dari PT Catur Putra Surya atau CPS yang merupakan tempat Marsinah bekerja, yang saat itu dinilai aktif berdemo. Marsinah yang mendengar hal itu langsung menyusul teman-temannya ke Kodim. Saat sampai di Kodim, betapa kagetnya Marsinah melihat teman-temannya disiksa. Namun ia tidak gentar dan tetap berdemo memperjuangkan haknya beserta kawan-kawan buruh lainnya. Saat tuntutan mereka atas kenaikan upah pada akhirnya dikabulkan pemerintah melalui peraturan yang dikeluarkan langsung oleh gubernur pada penguasa saat itu,
Marsinah meminta teman-temannya berhenti berdemo. Namun sejak hari itu Marsinah hilang dan tidak diketahui rekan-rekannya. Sampai pada akhirnya ia ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Nah, jadi ini lokasinya tepat sekali berada di samping jalan tol itu ya, Surabaya, Jawa Tengah. Nah, di sini lokasi makamnya, teman-teman. Nah, ini merupakan makam Marsinah yang sudah hampir 31 silam menjadi jejak-jejak perjuangan buruh. Nah, jadi di makam umum ini Marsinah disemayamkan, dan kasus pembunuhannya menjadikan teka-teki yang sangat menyeramkan ya pada waktu itu, tepatnya di masa Orde Baru. Jadi kita akan ke sana dan coba kita juga akan berdoa ya. Jadi perjuangan Marsinah dalam menuntut hak para buruh hingga kini masih menjadi simbol perjuangan tiada usai para buruh yang memperoleh ketidakadilan saat bekerja. Makamnya banyak dikunjungi peziarah, terutama pada saat peringatan Hari Buruh 1 Mei ya teman-teman. Ini terletak pada sebuah pemakaman umum di Desa Ngelundo, dan di depan itulah yang ada gambar foto Marsinah itu. Jadi sungguh perjuangan yang luar biasa ya, berada di paling tengah ya, ini bagian tengah. Nah, ini sosok beliau Marsinah. Ya Allah, saya sampai merinding. Jadi sebelum kita lanjutkan vlog kita coba berdoa sejenak ya teman-teman, untuk mengirim hadiah sekedarnya untuk almarhum. Semoga di alam kuburnya bisa ditempatkan di tempat yang sangat layak dan sesuai perjuangan beliau. Nah, kita lanjutkan lagi vlog kita ya. Jadi pada saat itu hilangnya Marsinah ini menjadikan teka-teki hingga ditemukan tewas saat tanggal 5 Mei ya 1993. Kodim memanggil 10 orang dari buruh PT Catur Putra Surya atau CPS, tempat Marsinah bekerja, yang dinilai aktif berdemo. Hingga Marsinah yang mendengar hal itu langsung menyusul teman-temannya ke Kodim. Sampai saat di Kodim, betapa kagetnya Marsinah melihat teman-temannya disiksa, namun ia tidak gentar dan tetap berdemo memperjuangkan hak-hak yang diperjuangkan oleh teman-temannya. Jadi saat tuntutan mereka atas kenaikan upah pada akhirnya dikabulkan pemerintah melalui peraturan yang dikeluarkan langsung oleh gubernur pada penguasa. Jadi Marsinah meminta teman-temannya berhenti berdemo. Namun sejak hari itu Marsinah hilang dan tidak diketahui rekan-rekannya, sampai akhirnya ia ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk ya. Atas pembunuhan Marsinah, pemilik pabrik PT CPS Yudi Susanto ditangkap polisi beserta sejumlah staf pabrik di pengadilan dan divonis 17 tahun ya, 17 tahun penjara. Sementara staf Yudi divonis 17 tahun penjara dan 12 tahun penjara dalam pengadilan selanjutnya di tingkat kasasi Mahkamah Agung ya. Semoga perjuangan ini bisa masih dikenang dan selalu bisa dikenang. Jadi makamnya diberikan cungkup ya, berwarna merah putih, ini dicat merah putih. Dan memang sampai saat ini pun masih terasa ya kesedihan yang diperjuangkan beliau.
hingga ditemukan tewas demi memberikan hak-hak para buruh. Ini suatu simbol bahwa kaum bawah pun bisa berjuang meskipun bertumpah darah. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Nganjuk, Jawa Timur. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semua, teman-teman telusuri Nusantara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.